1995, game daring mulai berkembang di Indonesia. Digandrungi anak-anak dan remaja, dianggap berpengaruh buruk. Ya orang tua kan taunya buat apa sih main game? Nggak ada masa depan. 10 tahun kemudian, game daring tumbuh menjadi industri kreatif. Di saat udah ada hasil, orang tua pun akhirnya ngedukung dan malah lebih kayak, Mas kok nggak latihan? Bukannya dulu kan kalau dulu Mas nggak belajar main mulu, sekarang Mas kok nggak latihan gitu. Karena e-sport itu memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi. Bahkan diresmikan sebagai cabang olahraga e-sport dan menjadi permainan semua kalangan usia. Di tahun 2017 kita ngelihat bahwa e-sport itu makin besar. Ini bisa meningkatkan kontribusi Indonesia di dalam industri game bukan hanya di level nasional tapi juga global. Saat ini, keberadaan e-sport atau game daring sangat marak di Indonesia. Berbagai permainan daring sangat digandrungi, khususnya remaja. Sejarah game daring di Indonesia mulai berkembang mengikuti perkembangan internet sejak tahun 1995. Masa itu, salah satu game daring yang sangat digemari masyarakat luas adalah Ragnarok. Pesatnya perkembangan game daring memunculkan berbagai jenis permainan lainnya seperti Dota Online, Point Blank, hingga Three Kingdom Online. Perkembangan e-sport makin berkembang dengan kehadiran warung internet atau warnet. Pada tahun 1999, secara resmi e-sport muncul pertama kali di Indonesia. Kompetisi berlanjut hingga tahun 2002. Ya, jadi sebenarnya gaming itu dimulai pada tahun 99 sebenarnya. Jadi tahun 99 itu event game pertama waktu itu saya adakan di salah satu daerah di Jakarta. Jadi waktu itu masih kecil. Nah, setelah tahun 99 adain dan cukup bagus, tahun 2000, 2001 ya kan setiap tahun saya adain. Nah, tonggak yang cukup besarnya itu adalah pada tahun 2002, di mana waktu itu saya memegang lisensi untuk kejuaraan internasional. Jadi tahun 2002 ya kan, kita memilih pemain game terbaik di Indonesia untuk tanding di internasional, mewakili Indonesia. Itu di tahun 2002. Nah setelah itu setiap tahun saya adain event yang sama. Jadi kita Indonesia sudah bergabung ke dalam komunitas games internasional. Sebenarnya Indonesia sudah bagus dari tahun 2003 sebenarnya. 2003 kita memiliki pemain waktu itu kalau nggak salah ranking 8 di dunia. Waktu Counter Strike. Dari 8 besar dunia ya kan, hanya 2 yang dari Asia. Sisanya 6 dari Eropa, Amerika. Nah yang dari Asia itu adalah Indonesia dan China. Jadi sebenarnya Indonesia sejak tahun 2002, 2003 ya, itu sudah memiliki pemain-pemain yang memang berbakat. Nah ini kita akan teruskan ya kan. Jadi bagaimana supaya kedepannya Indonesia tetap prestasi, dan kita juga tahu ya untuk prestasi itu tidak akan terlepas dari badan yang fit. Pada Asian Games 2018, cabang olahraga e-sport diperkenalkan ke publik. Asian Games menampilkan 6 judul game, yakni Clash Royale, Arena of Valor, Hearthstone, StarCraft 2, Pro Evolution Soccer 2018, dan League of Legends. 2 tahun berselang, tim e-sport berhasil mengukir prestasi pada Asian Games dengan meraih 1 medali emas dan 1 medali perak. 2 tahun berselang, e-sport resmi menjadi cabang olahraga prestasi di Indonesia pada Rakernas PONI Pusat 25 hingga 27 Agustus 2020. Saat ini, game daring berkembang pesat. Tak hanya terbatas olahraga prestasi, namun juga telah menjadi sebuah industri kreatif. Pemerintah pun sangat mendukung perkembangan industri kreatif gaming.
Untuk e-sport, trennya kan semakin tinggi. Ini nggak terlepas dari peran anak-anak milenial yang hobi bermain game, dan sekarang kita mendorong bukan hanya sebagai main untuk hobi, tapi e-sport itu bisa menjadikan game sebagai suatu gamers atau bermain game itu bisa menjadi profesi yang menghasilkan uang yang luar biasa besar. Nah, apalagi kompetisi-kompetisi e-sport di Indonesia ini semakin marak, bukan hanya di level nasional, tapi juga di level global. Nah, kita saya ketemu sama pemain e-sport yang bukan hanya mendapatkan uang dari profesinya sebagai e-sport players, tapi juga mendapatkan uang dari turunan e-sportnya. Misalnya ada yang menjadi YouTubers yang menghasilkan atau sebagai content creator terkait dengan review mereka terkait tentang game atau kiat dan trik bermain e-sport. Nah, ini merupakan konten-konten yang sangat menarik dan diminati oleh anak-anak muda Indonesia, khususnya para gamer. Industri game daring kini menjadi primadona, bahkan diperkirakan industri game daring merupakan industri kreatif potensial di masa depan. Pemerintah dan pihak swasta pun mulai memanfaatkan peluang emas dalam industri digital ini.